Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali rasanya kakak menyapa adik-adik yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, di samping kakak ada pohon Natal. Mumpung hari ini, Minggu pagi ini kita masih dalam masa raya Natal, kakak mau mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik sekalian yang ada di rumah. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 123. Kidung Jemaat 123, bait yang pertama kita nyanyikan, dan bait yang kedua kita nyanyikan lagu Selamat-selamat datang. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam-salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam-salam. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai kami dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami di waktu kami beristirahat malam hingga pagi hari ini kami boleh membuka mata. Kami boleh ada bersama-sama dalam persekutuan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya nanti. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 2, Mazmur pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kakak ulang ya, Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Adik-adik membaca dari rumah masing-masing, ikuti kakak ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka, dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Sekarang kita mau mengangkat satu pujian lagi.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 122. Kidung Jemaat nomor 122. Kita nyanyikan bait yang pertama, Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik klien kami. Ya Tuhan, berkatilah pada saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca nanti, apa yang kami renungkan dapat tinggal di dalam hati dan pikiran adik-adik klien kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, tuntun dan sertai kami dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius. Sudah? Matius 2 ayat 19 sampai 23. Sudah dapat? Buka ulang ya. Matius 2 ayat 19 sampai 23. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah tidak merasa marah atau mengeluh, bahkan membentak orang tua jika adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua? Nah, misalkan adik-adik minta dibelikan sepeda baru, baju baru, atau barang-barang yang adik-adik inginkan, tapi jawaban orang tua bilang belum punya uang, atau adik-adik disuruh memakai barang yang masih bagus menurut orang tua adik-adik. Nah, misalkan adik-adik minta dibelikan baju, tapi adik-adik masih memiliki baju yang masih bisa dipakai, yang baju lama yang masih adik-adik bisa pakai, tapi adik-adik malah memberontak, malah marah-marah karena orang tua adik-adik tidak bisa membelikan. Nah, adik-adik tahu tidak, sikap marah-marah, sikap membentak, bahkan sikap kayak mengeluh begitu, itu artinya adik-adik tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini mau mengajarkan bagaimana Yusuf dan Maria menunjukkan sikap yang sederhana, sikap yang rendah hati dan patuh kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, dalam perjalanan Yusuf dan Maria kembali dari tanah Mesir, di sini kita lihat bagaimana Yusuf dan Maria menerima apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Nah, Yusuf dan Maria tidak mengeluh, Yusuf dan Maria tidak
menggerutu dalam melakukan perjalanannya kembali dari Mesir. Nah, sehingga Yusuf dan Maria pergi ke daerah Galilea. Nah, dan mereka pergi ke kota yang bernama Nazaret. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita juga pada pagi hari ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan bisa saja memakai siapapun orang itu, maupun orang yang tidak baik. Dan pada pembacaan kita pada pagi hari ini juga mau menjelaskan pada Raja Herodes. Adik-adik tahu Raja Herodes itu adalah raja yang jahat, raja yang tidak baik, raja yang tidak takut kepada Tuhan. Tapi melalui rancangan Tuhan Allah, melalui nubuat yang telah difirmankan oleh nabi sebelumnya, sehingga tergenaplah apa yang difirmankan Tuhan Allah, sehingga Yusuf dan Maria bisa sampai ke kota Nazaret dengan perintah Raja Herodes, sehingga genaplah firman Tuhan pada kejadian ini. Nah, adik-adik, di sini juga kita bisa belajar bagaimana kita untuk jangan menilai orang sebelum kita mengenal orang tersebut. Nah, kita harus juga menghargai kehidupan kita, karena Tuhan memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus selalu bersyukur. Seperti contoh cerita yang pertama tadi, jika adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua, tapi orang tua belum memiliki uang, adik-adik mestinya tidak berusaha marah-marah, adik-adik mestinya tidak usah menggerutu, karena setiap kehidupan kita itu berbeda-beda. Ada yang memiliki keuangan yang cukup, ada yang sederhana, tapi dalam keadaan itu kita harus senantiasa bersyukur. Kita harus senantiasa melihat bahwa masih ada orang di luar sana yang masih lebih susah dibandingkan kehidupan kita. Masih ada orang di luar sana yang masih susah mendapatkan makanan, sedangkan kita di rumah masih bisa makan yang enak, masih bisa kumpul sama keluarga. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau adik-adik bersyukur dalam kehidupan adik-adik, apa yang Tuhan telah berikan, apa yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik syukur itu, adik-adik terima dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik harus bisa menerima jati diri adik-adik. Adik-adik harus bisa senantiasa bersyukur, sehingga orang tua adik-adik, sehingga terlebihnya itu Tuhan dapat senang kepada adik-adik, sehingga dengan cara itu adik-adik dapat membantu orang tua adik-adik dengan cara tidak menggerutu, dengan cara selalu bersyukur. Apapun yang orang tua berikan, adik-adik terima dengan baik. Misalkan diberikan sesuatu malah adik-adik tidak suka, seharusnya adik-adik itu bersyukur. Masih ada orang di luar sana yang sangat-sangat ingin merasakan kehidupan yang adik-adik rasakan pada saat ini. Nah, apalagi saat ini kita telah merasakan Natal, kita masuk dalam bulan Desember, yaitu kita tahu Natal. Nah, di sini kita harus selalu ingat kalau setiap Natal itu kita tidak usah mau sesuatu yang baru, tapi kita harus merubah sikap dan perilaku yang baru. Kita tinggalkan perilaku yang tidak baik pada kehidupan adik-adik yang sebelumnya. Kita harus berubah menjadi lebih baik, karena kita harus bersyukur hingga pada saat hari ini, hingga pada saat tahun ini Tuhan masih senantiasa memberkati adik-adik, memberikan adik-adik kesehatan, memberikan
adik-adik kesempatan untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Nah, karena semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Jadi, adik-adik harus selalu bersyukur. Nah, adik-adik harus selalu menjadi contoh untuk orang lain. Adik-adik harus selalu menjadi teladan untuk orang lain, untuk keluarga. Seperti jika adik-adik memiliki adik atau memiliki teman, tetangga, adik-adik memberikan contoh yang baik. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk selalu bersyukur, untuk selalu bahagia, untuk selalu senyum, jangan menggerutu, jangan suka marah-marah. Nah, apalagi saat ini kita Natal, kita harus senang, kita telah menyambut kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus memiliki wajah yang ceria, kita harus memiliki sikap yang baik, sehingga Tuhan dan orang tua kita, orang-orang di sekitar kita senang kepada kita. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita berdoa, saatnya kita masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik kalian kami, sehingga kami masih bisa berkumpul bersama beribadah meskipun lewat online ya Tuhan, tapi kami percaya kami dapat senantiasa beribadah, kami dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati, Engkau menjaga, Engkau memberikan mereka yang bekerja di dalamnya Tuhan, Engkau limpahkan Roh Kudus, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dari pemerintahan, dari pemerintahan hingga ke pelosok ya Tuhan. Engkau memberkati semuanya, kiranya semuanya dapat bekerja dengan baik, semuanya dapat bekerja dengan jujur, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau memberkati pelayanan yang ada di dalamnya, Engkau berkati pelkat-pelkat, Engkau berkati Ibu Pendeta, Engkau berkati Om Eman, Om Ilyas yang bekerja di dalamnya Tuhan. Engkau jaga kami semua, Engkau berkati sehingga semuanya yang kami lakukan, semuanya ibadah, pelayanan yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu, dapat berjalan seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kalian kami, jika ada adik-adik kalian kami yang sakit, Engkau berkati lewat obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, kiranya dengan itu mereka dapat memperoleh kesembuhan, sehingga dapat berkumpul bersama kami dalam ibadah online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa teman adik-adik kalian kami, jika ada yang berulang tahun, terima kasih Tuhan atas limpah berkat dan rahmat Engkau berikan dalam kehidupan adik kalian kami, Engkau telah menambahkan satu umur dalam kehidupan mereka. Kiranya di umur yang baru mereka dapat menjadi anak yang lebih takut akan Engkau, anak yang patuh pada orang tua, anak yang dapat mencerminkan kehidupan yang baik di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, orang tua adik kalian kami. Engkau senantiasa berikan mereka kesehatan, kekuatan. Engkau berkati mereka Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab. Engkau berkati dalam pekerjaan, Engkau berkati dalam pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya itu semua dapat menyenangkan hati-Mu, itu semua dapat menjadi berkat dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak pelayan yang telah mengajar adik-adik klien kami, kakak pelayan PA, PT, kiranya Engkau berkatilah mereka,
berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, berikanlah mereka limpah berkat ya Tuhan. Semoga dengan pelayanan mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi berkat untuk diri mereka sendiri. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pada saat ini Tuhan, pandemi yang masih melanda di bumi kami, kiranya Engkau berkati dari dokter, suster yang merawat pasien ya Tuhan. Engkau berkati mereka, kiranya Engkau menjaga, melindungi mereka, kiranya mereka senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menjaga dan merawat pasien yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Kami juga tidak lupa, kami juga berdoa untuk pasien COVID-19, kiranya Engkau memberkati ya kesehatan, memberikan dia berkat, sehingga lewat obat-obatan, makanan yang ia konsumsi dapat pasien COVID memperoleh kesembuhan dari itu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Acel, cocok begitu. Adik-adik sekalian, setelah tadi kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Mari adik-adik siapkan persembahannya, dan sambil adik-adik memberikan persembahan di piring persembahannya, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 101. Kidung Jemaat 101, kita nyanyikan bait yang pertama, Alam Raya Berkumandang. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Kita nyanyikan bait yang kelima lagi. Mari kita pun ke sana untuk melihat Putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Kami berdoa kiranya persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini bisa berguna untuk pelayanan nama Tuhan. Berkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi satu lagu yang judulnya Anak Sekolah Minggu. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah kami. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini ibadah kami akan berakhir. Kiranya apa yang kami renungkan tadi, apa yang kami baca, dapat tinggal di dalam diri adik-adik klien kami, dapat adik-adik klien kami terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ajarlah adik-adik klien kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu menerima apa yang Engkau berikan dengan selalu bersyukur ya Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya untuk salam-salam sama orang tua, bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.